tentang sistem peredaran darah pada manusia. Perkenalkan, nama saya Intan Alisha dari SMP Negeri 1 Tulak. Perkenalkan, nama saya Kurota Yuna dari kelas 8 SMP Negeri Tulak. Perkenalkan, nama saya Siti Farawalia dari kelas SMP Negeri Tulak. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari 8 SMP Negeri Tulak. Perkenalkan, nama saya Nini Hasminta dari 8 SMP Negeri Tulak. Baik, di sini saya akan membacakan susunan presentasi kami hari ini. Ayu dan Farah sebagai pembahasan materi, Aisyah dan Mita sebagai sesi pertanyaan. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berperan dalam kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari bagi organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas untuk menyedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki fungsi lain, diantaranya: 1. Mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. 2. Menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. 3. Menjaga suhu tubuh tetap stabil. 4. Mempertahankan kinerja dan fungsi sebagai sistem organ di dalam tubuh. 5. Mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas pembuluh darah dan beberapa organ, yaitu 1. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung untuk dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu 1. Arteri. Arteri pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. 2. Vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk memiliki jantung, untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. 3. Darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting sebagai hormon dan protein. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. 5. Keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis. 1. Sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru.
Dua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Tiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu, seperti diabetes. Beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Sumbatan pembuluh darah arteri atau aterosklerosis. 3. Penyakit jantung koroner. 4. Gagal jantung. 5. Aneurisma aorta. 6. Gangguan irama jantung atau aritmia. 6. Henti jantung. 7. Kelainan otot jantung atau lemah jantung. 8. Penyakit arteri perifer. 9. Emboli dan trombosis vena dalam. 10. Penyakit jantung bawaan. Gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diobati, kondisi tersebut bisa menimbulkan komplikasi serius, misalnya kerusakan organ atau bahkan kematian. Komponen utama sistem peredaran manusia. Sistem peredaran manusia mempunyai 3 komponen utama yang saling berkaitan. 3 komponen ini mengatur jalannya pengangkutan dan menerima kembali darah ke seluruh tubuh. Berikut adalah 3 komponen utama sistem sirkulasi darah manusia. 1. Jantung. Sel darah diproduksi dalam sumsum tulang, dan jantung merupakan organ paling vital pada sistem peredaran darah yang memiliki fungsi memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Letak jantung tepat berada antara paru-paru, lebih tepatnya di tengah dada. Di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung sekitar sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 1. Serambi atau atrium di sebelah kiri, 2. Serambi atau atrium di sebelah kanan, 3. Bilik atau ventrikal sebelah kiri, 4. bilik atau ventrikal di sebelah kanan. Jantung mempunyai 4 katup yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung memiliki fungsi menjaga aliran darah yang mengalir ke arah yang benar. Pembuluh darah merupakan pipa elastis yang juga merupakan bagian dari sistem sirkulasi darah. Pembuluh darah memiliki fungsi untuk membawa darah dari jantung dan ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Terdapat 3 pembuluh darah utama yang ada di jantung, yaitu 1. Arteri. Arteri bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. 2. Vena. Pembuluh darah vena membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. 3. Kapiler. Pembuluh darah kapiler bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. 3. Darah. Tubuh manusia rata-ratanya mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah memiliki fungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari ke seluruh tubuh. Tanpa darah, bisa dipastikan oksigen dan seri makanan sulit disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Plasma darah. Plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah pada tubuh.
2. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah memiliki tugas membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. 3. Sel darah putih atau leukosit. Meski mempunyai jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan sel darah merah, sel darah putih mengemban tugas yang cukup besar. 4. Keping darah atau trombosit. Trombosit mempunyai peran penting pada proses pembekuan darah atau koagulasi ketika tubuh terluka. Sumbatan bersama benang fibrin untuk menghentikan pendarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik umum disebut dengan peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke jantung. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. 1. Peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik umum disebut dengan peredaran darah besar. Peredaran darah dimulai saat darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke jantung. Sederhananya, peredaran darah sistemik sebagai aliran darah dari jantung seluruh tubuh sampai jantung. 2. Darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal umum disebut dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah pulmonal dimulai saat darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Jika sistem peredaran darah mengalami gangguan, hal akan berdampak pada fungsi tubuh secara menyeluruh. Organ tubuh mengalami kerusakan dan menimbulkan berbagai penyakit yang cukup serius. Beberapa penyakit yang mampu mengganggu sistem peredaran darah pada manusia yaitu hipertensi atau umum disebut dengan tekanan darah tinggi, menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, hipertensi mampu menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, stroke, atau bahkan gagal ginjal. Aneurisma aorta merupakan pengelambungan di dinding aorta. Aorta sendiri yaitu pembuluh darah utama dan terbesar pada manusia. Aneurisma yang membesar mampu pecah dan menyebabkan perdarahan bahkan kematian. Aterosklerosis merupakan penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol dan lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Kondisi seperti ini lambat laun bisa menyumbat aliran darah dan pada akhirnya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Penyakit jantung yaitu istilah yang mencakup setiap gangguan pada jantung yang meliputi aritmia, arteri, koroner, dan lainnya sebagainya. Varises merupakan pembuluh darah vena yang membengkak dan terlihat menonjol di permukaan kulit. Kondisi ini dikarenakan oleh darah yang seharusnya dialirkan ke jantung justru kembali ke kaki. Pasalnya katup vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak bekerja dengan benar. Demikianlah pembahasan makalah ini, semoga bermanfaat. Baik, sampai di sini presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.